Menangis Mulyono melihat video ini. Termul meradang melihat video ini. Masih mau kau datang besok? Berani kau senggol Pak JK? Nah bongkar semua nih. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia. Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Saya yang bantu. Saya yang bawa. Ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman, jangan, nanti rusak negeri ini. Mungkin ada yang masih ingat pernyataan Pak JK dulu ketika Jokowi merencana untuk mencalonkan diri jadi presiden. Saat itu Pak JK mengatakan bakal hancur Indonesia kalau Jokowi jadi presiden. Tapi yang lebih penting daripada umur ialah track record dan pengalaman. Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan gubernur DKI, pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau tiket kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Saya mau pulang kampung waktu itu, mau pulang ke Jakarta. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya. Agar dampingi. Karena beliau tidak ada pengalaman. Kasih tahu semua itu. Buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Di rumah ini. Di rumah ini di depan. Begitu pulang dihubungkan menang. Datang langsung ke Mega. Langsung ke saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong. Jangan Pak Yusuf, saya tidak mau teken kalau bukan Pak Yusuf yang jadi wakilnya. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta wapres. Tidak pernah. Jadi orang, kenapa tiba-tiba wapres? Iya karena bahaya negeri ini. Kalau tidak rusak negeri ini. Itu pendapat Ibu Mega. Jadi para termul-termul, para buzzer, jelas ya apa yang disampaikan Pak JK barusan. Kalau Anda kurang yakin, silakan konfirmasi kepada Ibu Megawati. Jadi masih mau datang besok. Semoga reaksi tegas yang diberikan oleh Pak Yusuf Kalla ini bisa menjadi pelajaran kepada para termul dan bosnya termul. Dan bisa membuka wawasan para termul-termul ini bahwa siapa yang seharusnya berterima kasih dalam banyak hal. Pak Jokowi kah atau Pak JK kah? Pak JK tidak pernah menganggap Jokowi sebagai musuh. Malah Jokowi yang menganggap Pak JK musuh gara-gara diminta menunjukkan ijazahnya. Kocak memang ya. Untuk itu kami menyarankan atau menasehati kepada bosnya Termul, yaitu Pak Joko Widodo, beserta jajaran tertingginya, yaitu ketua-ketua relawan Termul dan para termul-termul kelas paling bawah. Berhentilah memakai gaya-gaya lama, gaya-gaya yang tidak beradab dalam menutupi ijazah palsu tersebut. Berhentilah mengadu domba anak bangsa, bahkan ini mengadu domba para tokoh-tokoh bangsa. Dan yang lebih kejamnya lagi, kalian menggunakan isu SARA hanya untuk menutupi kepalsuan sebuah kertas ijazah itu. Karena dengan cara kalian seperti itu semakin membuat masyarakat meyakini bahwa Bapak Joko Widodo itu ijazah sarjananya palsu. Sebagaimana kata Pak Yusuf Kalla tadi, kasih tahu termul-termul itu. Jadi ini makanya kami kasih tahu ya. Potongan video pernyataan Pak JK di awal itu baru tentang satu hal, yaitu kasih tahu termul-termul itu siapa sebenarnya yang harus berterima kasih kepada siapa. Selanjutnya mari kita simak pernyataan Pak Yusuf Kalla yang masih sambungan dari video tadi. Ini mengenai tentang ijazah palsu. Akhirnya beliau lebih keras tentang ijazahnya Pak Joko Widodo ini ya. Ini gara-gara termul ini. Mari kita simak. Mulai sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat 2 tahun. Termul auto mode senyap. Pak JK akhirnya angkat bicara tentang banyak hal dalam konferensi persnya ya. Namun yang kami tampilkan ini potongan video yang beliau sangat marah terkait dengan
ijazah palsunya Bapak Joko Widodo ini? Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan siapa? Rismon. Dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudah. Kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lagi. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat. 2 tahun. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apa lagi Pak JK itu? Apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sikap ini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Saya tolak. Roy sudah mau ketemu. Saya tolak. Demi saya mau netral. Sudah kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campur dengan urusan. Tapi ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang. Dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Ya, sahabat sekalian, makin jelas kan apa yang disampaikan Pak JK tadi, bahwa ini pengalihan saja. Makanya Termul jangan coba-coba kamu senggol beliau. Dia emosi, marah kan, dibongkar semuanya. Akhirnya disampaikan, ini pengalihan saja. Betul-betul Termul ini ya, anak bangsa, barakan tokoh bangsa yang mau diadu dombanya. SBY, Pak Ibu Puan. Coba kalau mereka berdua bersuara, ikut bersuara. Ini baru Pak JK yang bersuara. Jadi kepada para Termul, kami sarankan untuk segera memakai akal dan pikirannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan cuma memakai hawa nafsunya. Dan kepada Pak Joko Widodo, kami sarankan agar segeralah melakukan permintaan maaf. Berbesar hatilah, ambillah sikap yang normal sebagai seorang manusia yang berpendidikan. Karena cepat atau lambat semua akan terungkap, Pak. Akan lebih terhormat jika Pak Joko Widodo yang segera mengakuinya dan melakukan permintaan maaf daripada nanti lembaga yang berwenang yang mengetok palu bahwa ijazahmu palsu. Baik sahabat sekalian, demikian komentar dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Kami doakan semoga senantiasa dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga di rumah. Merdeka!